أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya, dari awal Bismillah sampai Al-Balad selesai. Kita Al-Fajr nanti. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La 1, 2, 3. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlak malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masrabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim nar muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, tahsin al-ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan limpahan karunia dan nikmat kepada kita semuanya.
terutama nikmat iman dan Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin setiap pekan, yaitu kajian tahsin dan tajwid, benahi bacaan sesuai dengan tuntunan. Hari ini kita akan bahas Al-Fajr, ya, surah baru Al-Fajr 1 sampai 5, dan kita akan lanjutkan hukum nun sukun dan tanwin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Al-Fajr ayat 1. Di sini ada hukum ro yang dibaca tebal atau tipis, ya, tebal dan tipis di sini. Di Al-Fajr ro semua terakhirnya, ya. Kita sudah bahas tentang ro tafkhim dan tarqiq, ya. Udah, ya. Udah. Ro dibaca tebal kapan saja posisinya, ro dibaca tipis kapan saja posisinya. Kemudian kalau tebal apa sih yang menjadi fokusnya? Pangkal lidah naik, kalau yang tipis pangkal lidah turun. Nah, ini ro di sini Al-Fajr, ro-nya tipis apa tebal nih? Tebal. Mengapa demikian? Mengapa ro-nya dibaca tebal? Karena sebelumnya ada sukun, huruf yang disukun, sebelumnya lagi ada fathah gitu. Jadinya tebal. Wal fajr ar. Nah, terus ro-nya nggak boleh takrir berlebih, ya. Nggak boleh gini, wal fajr. Nah, itu takrirnya kelewatan. Kenapa demikian? Karena ujung lidahnya meletakkan di atas langit, di langit-langit, terlalu ke dalam. Harusnya di ujung gusi gigi seri atas. Ar. Tidak boleh membulat bibirnya. Ar. Nggak boleh ar, tapi ar. Pangkal lidah yang ar. Wal fajr. Ja-nya tetap sifatnya qalqalah. Kalau kita putus ro-nya wal fajr. Ya. Nah, kalau ini gimana nih? Berikutnya ro. Ayat kedua, ro-nya tebal apa tipis? Tebal. Karena waqaf sebelumnya huruf yang disukun, kemudian sebelumnya fathah. Asyar. Nah, ini shinnya sifatnya apa, Bu? Di antara sifat tertekan dan terlepas. Apa tertekan? Syiddah. Terlepas rakhawah. Shin sifatnya apa? Ar-rakhawah, terlepas. Jadi jangan terburu-buru cara bacanya begini, salah. Walayalin ashar, kecepatan. Berikan kesempatan shin terlepas suaranya. Walayalin ashar. Ya. Huruf ain jangan sampai berubah menjadi hamzah. Jangan walayalin asr, atau sinnya bisa berubah jadi huruf sin. Hati-hati nanti, ya. Huruf sin di mana makhrajnya, Bu? Tengah lidah. Asyr. Huruf ain. Baik, di sini ada huruf fa. Kesalahan yang sering terjadi itu bunyinya menjadi huruf P. Ya, nggak boleh huruf P. Ya, huruf ain konsisten. Huruf ain jangan berubah jadi huruf hamzah. Ro-nya tebal apa tipis? Sebelumnya ada sifat apa nih? Ta-nya. Hamesnya kejelas, ya, jelas dengeran. Jangan cuma begini nih. Pertama baca fa-nya jadi P, shin-nya jadi sin. I-nya jadi hamzah. Wasab iwal wat gitu. Atau wal water. Itu apa kesalahannya? Ta-nya tidak hames. Ya. Shin-nya berubah menjadi sin, fa-nya menjadi P, ain-nya menjadi hamzah. Nah, itu salahnya banyak banget. Jadi yang benar wasyaf'i wal watr. Bukan
Watsar, watsar, watsar. Susah nih, watsar. Perlu latihan. Wal watsar, wal watsar. Kebanyakan tuh nggak kedengeran, ya. Ntar kita lihat lagi ya. Berikutnya ayat keempat. Ini ya. Ya, sukun sebelumnya fathah, sifatnya apa, Bu? Lain, ya, lembut, mudah untuk diucapkan. Jangan tengah lidahnya juga naik. Oh ya, tengahnya juga naik, ya. Maaf, saya langsung di zoom aja. Keterangannya nggak usah dilihat ya, biar dari saya aja. Ya Bu, jelas ya. Oke. Tengah lidahnya naik, ya. Karena kesalahannya itu bunyinya begini. Walaili, walaili. Kenapa dibaca walaili salah? Kenapa? Karena tengah lidahnya tidak naik. Jadi bunyi ya-nya itu turun tengah lidahnya. Ya, ya, tuh. Ngucapin huruf ya, ya, ya. Itu kalau kita perhatikan ya, ya, harus ya, tengah lidah ya, lai, walaili. Ada yang dengeran apa yang bunyinya al-bait? Apa bunyi surat apa tuh? Bait, harusnya bait, dibacanya bait. Hah? Surat apa tuh? Bait. Al-Quraisy juga gitu. Liila fi Quraisy. Nah, itu. Apalagi tuh contohnya. Banyak tuh bunyinya seperti huruf E. Wasaif, ya. Wasaif. Harusnya wasaif. Ini juga walaili, salah. Yang benar walaili. Tapi jangan juga kelewatan. Apa kelewatannya? Ditekan di tengah lidahnya. Walaili. Itu bukan sifat lin lagi namanya. Kesalahan dua kesalahan mengucapkan huruf za. Itu yang paling sering saya temukan. Za menjadi huruf zai. Iza. Terus yang kedua bisa tercampur dengan makhraj huruf dal. Ida. Itu kenapa? Karena ujung lidahnya berada di belakang gigi seri bawah. Ida. Iza, ida, atau lagi jadi ija. Bisa berubah menjadi huruf jim. Nah, itu perhatikan yang benar yang mana? Ujung lidah dengan gigi seri antara za, iza, ya. Ujung ujung permukaan lidah dengan dua gigi seri atas za, ya. Kemudian huruf sin sifatnya apa, Bu? Yang tidak memiliki lawan namanya sofir, dia hamas juga termasuk kan nih? Sin. Ya, jadi sofir hamas hampir sama ya menyebutkannya. Prakteknya itu hembusan udara keluar terus desis keluar. Kalau hamas kan istilahnya itu hembusan udara ya, suara. Jadi ada seperti suara. Nah, huruf sofir lebih ke desisnya. Yes. Baik, kesalahannya sinnya tidak keluar sifat sofirnya. Walaili idza yasar gitu. Wal asr innal insana lafi khusr. Itu salah. Ya. Yang benar walaili idza yasr. Ada wal asr.
Innal insana lafi khusr. Khusr. Sinnya kan tipis tuh. Sebelumnya ada dhamma khu. Kan kadang-kadang gak balik bibirnya. Bibirnya tetap monyong. Ya, innal insana lafi khusr. Harusnya khusr. Ini kebetulan sebelum sin sukun berharokat fathah, jadi tetap tersenyum memang. Yassar. Yang masalah kalau sebelumnya dhammah, Bu. Seperti mustaqim Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, itu kebiasaannya tuh. Bibirnya terus membulat. Harusnya mustaqim. Ingat di awal saya ingatkan fathah terbuka, kasroh, tengah lidah naik, meringis ya, rahang terbuka, kemudian dhammah membulat bibirnya. Kalau sukun tersenyum, kalau hurufnya tipis, hurufnya yang tipis-tipis, istifal. Kalau hurufnya yang isti'la, dia nggak bisa tersenyum karena agak gemuk suaranya, jadi mau monyong gitulah, tapi nggak monyong. Agak gemuk, agak gini. Kalau senyum kan mungkin gitu, kalau agak monyong bibirnya begini, kalau monyong bibirnya gitu. Kalau yang ketemunya huruf tebal agak gini, bukan kha. Kalau dibaca kha salah. Itu namanya fathah untuk huruf yang memiliki sifat isti'la. Gitu ya. Jadi bacanya sekali lagi, walaili idza yassar. Baik, kita lanjutkan. Saya bacakan sampai dzalik. Hal fi dzalik. Ini lam sukun, sifatnya apa, Bu? Di antara syiddah dan rakhawah. Tawasud, apa itu tawasud? Suara pertengahan. Bayin antara syiddah dan ar-rakhawah. Kalau syiddah seperti ini bacanya, berubah. Hal fi dzalik, itu namanya syiddah, huruf lam. Kenapa nggak ada tambahan suara lagi? Hal fi dzalik. Namun itu salah. Kenapa? Karena huruf syiddah tidak ada huruf lam. Yang syiddah adalah huruf a, jim, dal, ko, ba, ka, ta. Ajidqotin bakata, itu adalah huruf-huruf syiddah. Apa sih syiddah? Itu tadi nggak ada tambahan suara lagi, tertekan suaranya, ditekan. A, ab, at, aj, ak, at, itu namanya syiddah, tidak ada tambahan suara lagi. Tadi lawannya arokho, ash. Kita bisa tambah-tambahin itu yang namanya ar-rakhawah. Nah, ada huruf bukan syiddah, bukan rakhawah, jadi tengah-tengah ya. Lin umar, hurufnya lin umar, lam. Ini di sini lam, maka sedikit mengalir suaranya. Hal fi dzalik ya. Kesalahannya bacanya syiddah, hal fi dzalik, atau kedua kesalahannya mantul, hal fi dzalik. Ini sering banget saya temukan suara lam mantul, hal fi. Kenapa? Karena tawasudnya hilang. Itu ternyata tujuannya mentawasudkan huruf, ya, mempraktekkan sifat dengan baik dan benar, ternyata memang mencegah kesalahan-kesalahan. Asal prakteknya benar, insya Allah nggak ada pantulan, ya, nggak ada syiddah, ya, tawasud disebut, ya. Za-nya diayun, ya, fi-nya diayun, jangan kepanjangan. Karena kalau pemula biasanya suka kepanjangan. Untuk mad asli yang 2 harokat kadang suka kepanjangan. Hal fi zalika gitu. Harusnya cukup diayun. Hal fi zalik, ya. Ini berdekatan antara kaf dengan qaf. Makhrajnya berdekatan juga emang. Huruf yang paling belakang adalah huruf qaf. Huruf agak depan sedikit setelah qaf adalah
Kaf di mana sih makhrajnya? Pangkal lidah paling belakang. Zalika ko. Kadang-kadang ka-nya menjadi tebal. Lihat, ini ka ya, istifal. Nih ada dua huruf yang berlawanan. Mungkin ada yang belum dapat materi sifat huruf, yang belum dapat maksimal. Nih saya ulang-ulang kembali. Ada sifat yang berdasarkan naik turunnya pangkal lidah, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Ada yang naik, ada yang turun. Itu suaranya beda. Yang naik suaranya tebal, pangkal lidah naik itu suaranya tebal, pangkal lidah turun itu tipis ya, istifal, istilah lain. Huruf isti'la hurufnya adalah yang akhirannya o ya, khusso dotin qil, khusso dotin qil, itu huruf-huruf yang tebal. Lawan a sisanya istifal. Istifal itu yang akhirannya a ya, a bata saja, termasuk ini ka ya, pokoknya yang akhirannya a gitu ya. Nah, kesalahannya yang tipis dibaca tebal, yang tebal dibaca tipis. Contoh di sini saya kasih ya, kesalahan huruf kafnya dibaca tebal. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr ya, dibacanya ko gitu. Ini kesalahan huruf kafnya dibaca tebal keseret dengan huruf qaf yang isti'la. Kalau yang tebal dibaca tipis contohnya apa ya? Ini misalkan Al-Fatihah, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu, atau bismillahirrahmanirrahim, keseret atau berubah menjadi tipis ya. Itu kesalahannya itu aja, yang tebal dibaca tipis, yang harusnya tipis dibaca tebal gitu ya. Kemudian di sini ada lam bertasdid. Nah, lam bertasdid ini gimana menurut ibu, penting apa enggak nih? Dia termasuk kesalahan yang besar apa kesalahan yang kecil kalau dihilangin? Ya besar ya, termasuk kesalahan yang besar. Jadi ini jangan sampai dihilangin. Kalau tasdid itu semuanya ya perhatikan, termasuk ini ya, tasdid ini nggak boleh sampai hilang, nggak boleh sampai gini, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr gitu. Itu menghilangkan tasdid bisa berubah arti. Kalau di Al-Fatihah iyyaka dibaca iyyaka, itu jadinya salah ya. Artinya kepadamulah kami menyembah, kalau nggak ada tasdidnya iyyaka, kepada cahaya matahari kami menyembah. Jadi musyrik, menyembah matahari. Kemudian ini tipis apa tebal? Iya, ro-nya tipis. Kenapa? Karena ro-nya waqaf, sebelumnya ada sukun dan ada kasroh. Jadi hijir, bukan hijr, hijir. Pangkal lidah tuh hijir. Ya. Kayak mirip hijir gitu ya, hijir ya. Hijir gitu. Kalau tebal hijr itu, al-watsar tebal, al-watsar, asyar, fajar, yassar, hijr ya, itu tipis ya. Saya ulangi, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr gitu. Baik, kita mulai ya. Talaki surah Al-Fajr 1 sampai 5. Ikutin terus sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, wal
walayalin ashr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, fa nggak boleh mantul, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yassar, wal laili idza yassar, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, baik, kita ulang sama-sama 1 sampai 5. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassr, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Baik, itulah al-fajr. Cara bacanya, titik tekannya ro semua di akhir kata harus jelas terdengar. Kesalahannya nggak jelas tuh. Dari al-qadar, al-ashr, al-asr itu di masyarakat ada saudara-saudara kita tuh nggak kedengeran, ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, gitu bacanya. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, gitu bacanya, seperti itu. Ini salah semua sampai akhir qad apa, salamun hiya hatta matla'il fajr, gitu ya, bacanya salah semua. Baik, kita lanjut ke materi nun sukun dan tanwin. Kita murojaah ya. Yang sudah kita pelajari pertama apa, Bu? Nun sukun dan tanwin. Izhar apa ini? Ikhfa hari ini kan? Ikhfa hari ini yang sudah kita pelajari nun sukun dan tanwin. Kan ada berapa nih? Ada 5 pembagiannya hukum nun sukun dan tanwin. Pertama izhar. Apa itu izhar, Bu? Izhar, apa maksudnya izhar? Nun sukun apabila terdapat nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf huruf halqi ya, tenggorokan, dibaca aja jelas. Hurufnya hafal kan? Udah ya, hafal ya. Izhar itu gampang, tenggorokan semua. Pangkal tenggorokan hamzah ha, tengah tenggorokan ain ha, tenggorokan atas ghain kha. Idgham bi gunnah apa itu, Bu? Idgham bi gunnah nun sukun dan tanwin. Apabila terdapat nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yanmu, ya, nun, mim, wau, maka cara bacanya adalah dimasukkan ke dalam huruf berikutnya
disertai gunnah. Ya, ini teorinya dihafal sekarang. Kalau dulu nggak dihafal, cukup dikasih simbol tajwid. Sekarang udah mulai menghafal. Kalau itu bil gunnah, bila gunnah, yang dari sini nih, nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibacanya